Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika Master Flamespark menyadari ada sesuatu yang salah, tangan kanannya dengan cepat bergerak dan 49 fragmen segera muncul di hadapannya. Pada saat ini, King Sui mengeluarkan raungan yang sangat keras yang dipenuhi dengan kekuatan surga. Itu bergema seperti sambaran petir. Sejumlah besar retakan muncul sebelum King Sui. Retakan itu robek dan melonjak langsung menuju Master Flamespark. Pada saat yang sama, angin dingin yang tak berujung keluar dari ruang yang sobek. Angin menciptakan badai yang seperti murka langit, dan itu bergegas menuju Master Flamespark. Ekspresi Master Flamespark menjadi suram. Dia mendengus dingin dan kemudian 49 fragmen segera berputar membentuk pusaran. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran, dan apakah itu retakan atau angin dingin, semuanya tersedot ke pusaran. Master Flamespark berteriak, "King Sui, orang tua ini menunjukkan batu giok surgawi untuk membantumu mengingat. Saya tidak punya niat buruk." Wang Lin berada sangat jauh, tapi dia segera mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel untuk meletakkan batasan, dan dia nyaris lolos. Wajahnya sangat pucat saat dia mulai dari kejauhan. Master Flamespark mengerutkan kening, dia tidak berpikir bahwa pemuda jahat itu akan memasuki keadaan seperti itu setelah melihat giok surgawi, jadi dia tidak siap. Ketika dia melihat keadaan orang lain, hatinya hancur. Mungkinkah keadaan dia saat ini seperti dia setelah dia mengalami perubahan dan dipenuhi dengan pikiran iblis? Master Flamespark diam-diam marah. Ketika King Sui bergegas masuk lagi, kedua tangan Master Flamespark membentuk segel. 49 fragmen tiba-tiba tersebar dan melepaskan cahaya keemasan. Cahaya emas berpotongan dan membentuk formasi. Formasi surgawi, transfer hukum. Saat Master Flamespark berteriak, formasi emas itu terbang dari 49 fragmen dan melesat ke udara. Itu segera mengepung King Sui yang masuk. Saat King Sui meraung, tubuhnya dipenjara di tempatnya. Pada saat ini, mata Master Flamespark berbinar dan dia berteriak, "Celestial Killington." Dalam sekejap, formasi emas mulai berputar dan duri emas muncul dan menusuk ke King Sui. Duri emas ini mengandung aura penghancur. Saat paku emas yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya, keganasan di wajah King Sui semakin intensif. "Awalnya aku lupa masa lalu, tapi kamu membuatku ingat." Ada sedikit kesedihan di mata merah King Sui. Kesedihan ini begitu kuat sehingga bahkan puluhan ribu tahun pun tidak bisa mencairkannya sama sekali. "Panggil angin." King Sui mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Saat mata Wang Lin tiba-tiba melebar, dia melihat angin hitam berkumpul di sekitar King Sui. Tiba-tiba membentuk tornado yang meluas keluar. Formasi emas tiba-tiba runtuh dan angin hitam membentuk 8 naga hitam yang menyapu langit. Tubuh besar mereka bergabung dengan kehampaan, hanya memperlihatkan kepala mereka. Naga-naga itu membuka mulut mereka dan meniupkan angin dingin ke arah Master Flamespark. Ketika angin dingin bertiup, seolah-olah dunia sudah tidak ada lagi dan semuanya menjadi reruntuhan. Ekspresi Master Flamespark menjadi lebih suram dan dia dengan cepat mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Formasi surgawi, kumpulkan asal." Origin energi dalam jumlah besar berasal dari 49 fragmen membentuk 49 sinar cahaya yang ditembakkan ke arah angin dingin yang masuk. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dunia. Wang Lin terus mundur, tetapi darah keluar dari lubangnya. Setiap ledakan mengguncang pikirannya, tetapi matanya sangat cerah saat dia menatap pertempuran dengan saksama. Setelah 49 ledakan, Master Flamespark mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat. Mengoperasikan formasi ini merupakan beban besar baginya. Awalnya, melawan seseorang seperti King Sui seharusnya tidak sesulit ini, tetapi bagian yang sulit adalah mantra King Sui terlalu kuat. Ini jelas bukan mantra surgawi biasa. Ketika Master Flamespark mengendalikan tubuh Wang Lin, dia tidak melihat Wang Lin menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan dia sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa ketika alam surgawi runtuh, Kaisar Surgawi Baifan mengalami kematian yang aneh. Sebagai murid Baifan, tidakkah kamu ingin menemukan alasannya dan membalaskan dendamnya?
Master Flames Spark mengerutkan kening. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin bertarung dengan Dewa Surgawi King Sui. Ini akan menjadi perbedaan besar dari rencana aslinya. Mata King Sui dipenuhi dengan niat membunuh dan dia menyerang ke depan. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dan menyentuh dadanya. Segelnya segera berubah saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Panggil hujan." Dalam sekejap, tetesan hujan seperti kristal muncul dalam jarak 5.000 km dari area tersebut. Tetesan hujan ini berwarna merah seperti darah. Setelah menutupi 10.000 kaki dengan lampu merah, tangan King Sui membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Panggil hujan, segel es." Semburan suara retakan bisa terdengar karena semua tetesan air menjadi kristal es. Es dengan cepat mengembang, dan dalam sekejap, mereka terhubung satu sama lain. Mereka menyebar seperti orang gila dan menyerbu ke arah Master Flames Spark di tengah. Perubahan mengejutkan dari Celestial Lord menyebabkan dia kehilangan kewarasannya dan membantai banyak Celestial. Apakah Dewa Surgawi tidak memiliki keraguan dalam hatimu tentang apa yang terjadi? Saat Master Flames Spark berteriak, 49 fragmen berputar di sekelilingnya dan menciptakan pusaran raksasa. Fragmen itu membesar beberapa kali lipat dalam sekejap dan masih terus tumbuh. Dari apa yang saya temukan, pada saat yang sama Anda menjadi gila, ada orang lain yang mengalami nasib yang sama di 3 alam surgawi lainnya juga. Mungkin jawabannya dapat ditemukan di Cultivation Alliance di bawah Reign Celestial Realm. Bahkan jika jawabannya tidak dapat ditemukan, saya berjanji bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda pergi ke alam surgawi angin dan petir untuk menemukan alasannya. 49 fragmen di sekitar Master Flames Spark berputar seperti orang gila, membentuk pusaran besar. Pusaran itu menyebar dan mulai menahan es yang datang dari segala arah. Master Flames Spark menjadi marah dan berteriak, "Aku tidak takut padamu, aku hanya tidak ingin melawanmu. Alasan Anda bisa membuka segel adalah karena saya membantu Anda secara rahasia. Jika tidak, bagaimana Anda bisa berhasil? King Sui, jangan memaksaku untuk bertarung." King Sui menekan niat membunuh di matanya saat dia melihat Master Flames Spark dan berkata, "Beri aku alasan untuk memberimu Ji Realm." Ekspresi Master Flames Spark serius saat dia berkata, "Jika Dewa Surgawi ingin memulihkan kultivasi Anda akan membutuhkan banyak energi asal. Daripada melahap pembudidaya di sini di sistem bintang Alheaven, ikut saya ke sistem bintang Aliansi, di mana ada banyak pembudidaya yang kuat. Saya percaya tidak akan butuh waktu lama bagi Dewa Surga untuk dipulihkan kembali ke puncak Anda." King Sui dengan tenang berkata, "Alasan ini tidak cukup. Setelah kamu disegel, alam surgawi mengalami bencana yang menyebabkannya runtuh. Apakah Anda tidak ingin tahu apa yang terjadi? Rumor mengatakan bahwa Cultivation Alliance memiliki Celestial yang hidup. Jika kamu ikut denganku, kamu akan tahu segalanya." King Sui diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Masih belum cukup. Ketika saya masih muda, saya adalah seorang penatua di Cultivation Alliance. Di Cultivation Alliance, ada sebuah gulungan. Rumor mengatakan bahwa gulungan ini jatuh dari langit setelah alam surgawi runtuh, dan berisi jejak alam surgawi kuno. Ketika saya pergi, tidak ada yang bisa membuka gulungan itu. Namun, rumor mengatakan bahwa gulungan itu berisi alasan sebenarnya mengapa alam surgawi runtuh. Semua ini pasti ada hubungannya dengan perubahan mendadak Anda. Lagi pula, itu terlalu kebetulan. Kurang dari 100 tahun setelah pembantaian Anda, alam surgawi runtuh. Jika Anda mengatakan tidak ada hubungannya, saya tidak percaya." King Sui, kami bukanlah musuh. Jika Anda masih tidak setuju dengan alasan ini, maka jangan katakan lagi dan biarkan kami bertempur. Aku tidak akan menahan dan menggunakan kekuatan penuh dari harta ajaib ini. Ada kilatan niat membunuh di mata Master Flames Spark. 49 fragen tiba-tiba berhenti berputar, tetapi aura menakutkan keluar dari dalam mereka. Qiang Sui dengan dingin memandang Master Flames Spark dan aura dingin perlahan menyebar. Hati Master Flames Spark mencelos dan dia menghela nafas. Dia benar-benar mencoba. Selama puluhan ribu tahun, dia melihat-lihat catatan alam surgawi untuk menemukan sebab dan akibat dari banyak peristiwa. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya untuk menyempurnakan alam surgawi dan mendapatkan Ji Realm untuk membantunya.
Sayangnya, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. King Sui dengan tenang berkata, "Jika kamu berbohong, aku akan meledakkan Ji Realem." Mata kanannya bersinar merah terang dan sinar lampu merah segera keluar. Saat petir mendekat, semua es di sekitar Master Flamespark menghilang. Petir melesat langsung ke salah satu fragmen di depan Master Flamespark. Tak lama setelah itu, sinar petir Ji Realem keluar dari mata kanan King Sui dan mendarat di setiap fragmen. Seluruh harta Celestial Formation mengeluarkan aura dingin dan kilatan petir merah. Seluruh harta karun memancarkan aura Ji Realem. Tuan Surgawi dapat yakin, orang tua ini tidak berbohong. Master Flamespark tertawa saat tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke depan. 49 fragmen berputar di langit, membentuk pusaran hitam besar. Tuan Surgawi, ikut denganku untuk bertemu teman-temanku di sistem bintang Alheaven, lalu kita bisa membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Saat Master Flamespark berbicara, dia akan melangkah ke pusaran. King Sui tidak ragu-ragu dan juga melangkah maju. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan berteriak di kejauhan, "Sejak senior selesai menyempurnakan formasi surgawi, saya berharap senior dapat mengembalikan binatang petir saya." Master Flamespark berhenti sejenak sebelum berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Aku masih harus menggunakan binatang petirmu untuk sementara waktu. Setelah membuka lorong dan kita memasuki sistem bintang aliansi, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Anda adalah seseorang yang ditakdirkan dengan orang tua ini. Jika Anda dapat meninggalkan Thunder Celestial Realm dengan kekuatan Anda sendiri dan mencapai Thunder Celestial Temple dalam waktu 1 tahun dengan token saya, maka saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Aku akan membawamu bersamaku ke sistem bintang aliansi." Saat dia berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan tanduk ungu keemasan 3 inci segera terbang ke arah Wang Lin. Master Flamespark berbalik dan memasuki pusaran. King Sui melakukan hal yang sama, tetapi tepat sebelum dia masuk, dia melihat ke arah Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Setelah mengirimkan pesan indera, dia menghilang ke pusaran. Dalam hampir sekejap, pusaran itu menghilang dan Wang Lin ditinggalkan sendirian di kehampaan. "Aku bisa merasakan aura yang familiar darimu. Kamu telah mempelajari Call the Wind dan dapat dianggap sebagai penerus guruku. Pelajari dengan baik sebagai salah satu dari 6 mantra hebat tuanku. Jangan biarkan itu sia-sia di tanganmu." Setelah menangkap tanduk ungu keemasan, Wang Lin diam-diam merenung setelah mendengar pesan King Sui. Setelah waktu yang lama, Wang Lin melihat tanduk ungu keemasan sebelum menyimpannya dan terbang menjauh. Thunder Celestial Realm sekarang tiba-tiba kehilangan 49 fragmen. Meskipun pusaran telah hilang, keruntuhan dari sebelumnya tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Angin bergema di seluruh alam surgawi guntur seperti ratapan hantu. Setelah memasuki telinga seseorang, itu akan menyebabkan seseorang merasakan dingin di hati mereka. Saat Wang Lin terbang, dia sama sekali tidak bisa bergabung dengan dunia. Dia hanya bisa dengan hati-hati menghindari celah spasial saat dia terbang tanpa tujuan di alam surgawi guntur. Gerbang surgawi ditutup, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan tempat ini? Juga, Dewa Langit King Sui itu, mungkinkah dia memperhatikan bahwa saya pernah memiliki Ji Realem? Sosok Wang Lin berkedip saat dia menghindari celah spasial, dan kemudian seolah-olah sambaran petir menyambarnya. Matanya berbinar ketika dia mengingat sesuatu yang dikatakan Seng Hong Hu kepadanya ketika memperkenalkan alam surgawi guntur kepadanya bertahun-tahun yang lalu. "Saya harus menemukan Seng Hong Hu sekarang." Wang Lin memejamkan mata dan mencari Seng Hong Hu menggunakan jiwa Dao yang tersisa bersamanya. Seng Hong Hu dengan cepat terbang melalui alam surgawi. Meskipun gerbang surgawi dihancurkan, dia tahu metode lain untuk meninggalkan tempat ini. Itu adalah satu-satunya transfer array yang ditempatkan di sini oleh Thunder Celestial Temple. Inilah alasan mengapa utusan kuil surgawi guntur dapat memasuki tempat ini tanpa melalui gerbang surgawi. Namun, meskipun array transfer yang dimiliki oleh Thunder Celestial Realm dapat memungkinkan orang untuk pergi, ada batasan besar. Pertama, setiap transfer tidak dapat mengambil banyak orang. Kedua, hanya utusan dari kuil surgawi guntur yang bisa menggunakannya, karena yang lain tidak diizinkan masuk. Siapapun yang masuk akan langsung dibunuh. Ini adalah aturan yang diikuti dengan ketat sejak array transfer ditempatkan oleh kuil surgawi petir.
Bahkan jika seseorang tidak sengaja masuk, mereka seringkali langsung dibunuh. Kekuatan kuil surgawi petir tidak bisa diabaikan. Saat ini ada celah dalam hubungannya dengan kuil surgawi guntur, jadi itulah mengapa dia tidak datang ke sini lebih awal dan memilih gerbang surgawi. Namun, gerbang surgawi telah ditutup dan alam surgawi mengalami keruntuhan yang meluas. Ini tidak hanya memperlambat Seng Honghu, itu memaksanya untuk pergi ke arah transfer kuil surgawi guntur. Aku bertanya-tanya di mana tuanku berada. Seng Honghu merenung dalam hati. Dia masih sangat yakin bahwa tuannya tidak akan kalah. Zhan Conlie juga terbang melewati kehampaan. Sebagai anggota yang baru diterima dari kuil surgawi guntur, dia secara alami tahu di mana susunan transfer itu. Dia terbang dengan cepat menuju arah transfer. Ketika dia bersama Seng Honghu, dia mempertimbangkan untuk pergi ke jajaran transfer juga. Namun, mengingat status Seng Honghu, dia tidak menyebutkan ini dan pergi bersama Seng Honghu ke gerbang surgawi. Pertempuran di luar gerbang surgawi membuatnya sangat bersemangat. Meskipun alam surgawi tidak stabil, hatinya teguh. Dia, seperti Seng Honghu, percaya bahwa Wang Lin tidak akan kalah. Saya tidak tahu di mana Seng Honghu sekarang. Saya percaya dia pasti seperti saya, menuju arah transfer kuil surgawi guntur. Tubuh Zhan Conlie berkedip dan dia menghindari celah spasial yang tiba-tiba muncul. Sebenarnya, setelah menuju ke pertempuran di luar gerbang surgawi, dia segera menemukan bahwa tidak ada utusan kuil surgawi petir di sana, di sampingnya dan Seng Honghu. Saat itulah dia menyadari bahwa semua utusan kuil surgawi guntur telah pergi ke arah transfer. Zhan Conlie dan Seng Honghu sedang menuju deretan transfer dari dua arah berbeda. Wang Lin juga bergerak melewati kehampaan saat dia menuju ke tempat Seng Honghu berdasarkan koneksi mereka. Namun, ketika runtuhnya alam surgawi guntur semakin intensif, lebih banyak celah spasial muncul. Jika dia ceroboh sesaat, dia akan dimangsa oleh satu orang. Akibatnya, dia tidak bisa bergerak sangat cepat, karena dia harus memperhatikan perubahan ruang di sekitarnya. Saat dia terbang, selain ratapan, juga akan ada ledakan yang menggema di seluruh ruang hampa. Suara ini menjadi lebih jelas saat Wang Lin semakin dekat ke pecahan yang runtuh. Sepanjang jalan, dia secara pribadi melihat dua fragmen runtuh menjadi puing-puing yang sangat besar. Setengah dari itu tersedot ke dalam celah spasial dan setengah lainnya tersebar ke segala arah. Beberapa di antaranya terbang langsung ke Wang Lin. Kekuatan yang diciptakan tidak lebih lemah dari serangan penuh seorang kultivator ascendant. Meskipun serangan ini tidak fatal bagi para pembudidaya langkah pertama, jika mereka tidak beruntung dan celah spasial muncul di dekat mereka selama pertemuan, maka itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Wang Lin tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah itu mantra berhenti atau mantra lainnya, itu akan membuatnya mudah menghindarinya. Wang Lin tenang saat dia terbang. Sosoknya sering berkedip untuk menghindari celah spasial saat dia terbang lurus ke depan. Namun, saat dia terbang lebih jauh, semakin banyak retakan muncul. Seolah-olah selembar kertas robek di banyak tempat dan dapat rusak sepenuhnya kapan saja. Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Seng Honghu. Dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menekan jarinya di antara alisnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir yang segera berubah menjadi pecahan raksasa berukuran sekitar 1000 kaki. Wang Lin menunjuk dengan tangannya. Fragmen itu terbang ke depan dan Wang Lin mengamatinya dengan cermat. Dia melihat pecahan itu bertabrakan dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kekuatan dari dalam retakan menyebar ke seluruh fragmen, tetapi itu tidak berpengaruh pada fragmen saat ia menerobos masuk. Pada saat yang sama ia menerobos masuk, seolah-olah celah spasial diratakan dan menunjukkan tanda-tanda penutupan. Mata Wang Lin menyipit dan segera menginjak pecahan itu. Dia duduk dalam posisi lotus dan tangannya membuat segel. Energi asal mengalir ke dalam fragmen, menyebabkannya bersinar terang. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dan langsung menyerang ke depan. Alhasil, kecepatannya pun jauh lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin hanya perlu memperhatikan retakan yang lebih besar dari 1000 kaki, dia bisa mengabaikan yang lainnya. Fragmen itu bergerak sangat cepat melalui alam surgawi.
Setelah setengah jam, Wang Lin sedikit rileks, tetapi pada saat ini, dia melihat ke depan dan ekspresinya berubah. Dia melihat sinar redup cahaya merah terbang melintasi kejauhan. Ada seorang wanita cantik di dalam sinar cahaya itu. Namun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi dengan kepanikan saat dia terus menghindari celah spasial dan hampir tertelan olehnya beberapa kali. Fragmen yang ditunggangi Wang Lin sangat eye-catching, jadi wanita itu segera melihat fragmen Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia akan menepis ketika celah spasial sepanjang 100 kaki tiba-tiba terbuka di hadapannya. Wajahnya langsung memucat saat dia mencoba menghindar. Namun, dia terlambat dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Wang Lin tenang saat dia menarik pandangannya. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan menyelamatkan seseorang tanpa alasan. Fragmennya terbang lurus ke depan tanpa henti. Wanita itu sangat putus asa saat dia berjuang untuk keluar dari celah dan segera berteriak, "Senior, tolong selamatkan saya. Zhan Conlie adalah kakak laki-laki saya." Wang Lin mengerutkan kening. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Ketika Zhan Conlie lewat dengan lebih dari 10 orang, dia termasuk di antara kelompok orang itu. Ketika mereka bertemu, dia baru saja mencapai tahap ilusi Yin. Namun, sekarang kultivasinya telah jatuh dan dia hampir kehabisan energi asal. Dia mungkin hanya bisa menggunakan budidaya ascendant sekarang. Fragmen di bawah Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menuju langsung ke wanita itu. Dalam sekejap, pecahan itu menghantam celah spasial 100 kaki. Saat retakan itu runtuh, wanita itu melompat keluar dan mendarat di pecahan itu. Wajahnya pucat dan matanya masih dipenuhi syok. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan bersyukur dan berbisik, "Terima kasih, senior, telah menyelamatkan saya." Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat wanita itu dan dengan tenang bertanya, "Apakah Anda memiliki giok surgawi?" Wanita itu terkejut dan dengan cepat mengangguk. Wang Lin tenang dan perlahan berkata, 10.000 batu giok surgawi untuk menyelamatkan hidupmu. Selain itu, 10.000 batu giok surgawi untuk setiap jam Anda tinggal di sini. Fragmen di bawahnya bergegas ke kejauhan. Wanita itu diam-diam merenung. Ada kilatan penghinaan yang tak terlihat di matanya. Dia tidak berharap orang yang sangat dihormati oleh kakak Zhannya menjadi orang seperti ini. Jika dia tidak secara pribadi melihat pertempuran antara dia dan pria aneh berambut putih itu, dia tidak akan mengharapkan orang di depannya adalah senior. Tanpa sepatah kata pun, dia melempar tas penyimpanan dan berkata kepada Wang Lin, "Ada 50.000 batu giok surgawi di dalamnya. Senior, tolong hitung." Wanita itu tidak berharap Wang Lin benar-benar menghitung, dan dia memandang rendah dia di dalam hatinya. Setelah menghela nafas, dia duduk agak jauh dari Wang Lin. Dia melihat ke dalam kehampaan dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. "Kakak Zhan, di mana kamu?" Meskipun ada satu orang tambahan pada fragmen itu, kecepatannya tidak terpengaruh. Tepat pada saat ini, matanya menyipit. Di kejauhan di sebelah kanannya, ada 3 sinar cahaya terbang melalui kehampaan. Ada 2 pria dan 1 wanita. Ekspresi mereka suram dan mata mereka dipenuhi kecemasan. Si Zifeng, wanita di pecahan itu dengan cepat berdiri. 3 orang di kejauhan segera memperhatikannya, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka bergegas menuju fragmen tanpa ragu-ragu. Ekspresi Wang Lin netral. Dia tidak melambat sama sekali dan melanjutkan dengan kecepatan yang sama. Ketiga orang itu sepertinya tidak bisa mengejar ketinggalan. Wanita bernama Si Zifeng dengan cepat berteriak, "Zhan Yun, harap tunggu." Wanita bernama Zhan dengan cepat berkata kepada Wang Lin, "Senior, tolong hentikan. Teman baik junior ingin naik." Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ketidaksabaran. Dia mengabaikannya. Wanita bernama Zhan itu menginjak kakinya dan menamparkan tas pegangannya, membuat sehelai sutra merah beterbangan. Sutra merah segera mengulur dan terbang ke arah ketiga orang yang mengejar mereka. Wanita bernama Si Zifeng dengan cepat mengambil sutra merah dan segera menarik dirinya lebih dekat. Kedua pria itu melakukan hal yang sama dan akhirnya ketiganya berhasil menyusul dan mendarat di pecahan tersebut. Ketiganya menghela nafas lega dan segera melihat Wang Lin di kejauhan. Seorang laki-laki memandang Zhan Yun dan bertanya, "Apakah rekan kultivator ini?" Tanpa menunggu Zhan Yun berbicara,
Si Zifeng melihat lebih dekat dan ekspresinya segera berubah. Dia dengan cepat berjalan beberapa langkah ke depan, membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Junior." Si Zifeng menyapa senior. "Terima kasih, senior, telah menyelamatkan junior 2 kali." Saat dia berbicara, wajahnya menjadi merah. Wang Lin menatap wanita itu. Dia sedikit lebih cantik dari Zhan Yun. Dia samar-samar ingat bahwa dia berada di gerbang surgawi dan merupakan salah satu orang yang ditendang ke dalam kehampaan ketika Master Flamespark mengendalikan tubuhnya. Merengut, Wang Lin merasa sangat merepotkan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyelamatkan Zhan Yun apapun yang terjadi. Dia bertanya, "Apakah kalian bertiga memiliki batu giok langit?" Si Zifeng terkejut, dan sebelum dia bisa menjawab, Zhan Yun dengan cepat berkata, 10.000 batu giok surgawi untuk menyelamatkan hidupmu dan 10.000 batu giok surgawi 1 jam untuk tinggal di sini. Si Zifeng mengangguk dan berkata, "Itu wajar." Dia dan 2 orang di sampingnya segera mengeluarkan giok surgawi dari tas mereka dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerimanya, lalu dia menutup matanya dan mengabaikannya. Bersama dengan Zhan Yun, mereka berempat duduk bersama dan memandangi kehampaan. Mereka semua memiliki perasaan bertahan hidup. Fragmen itu sangat cepat. Saat mereka pergi lebih jauh ke alam surgawi, cemberut Wang Lin tetap ada. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak sekali pembudidaya di sana yang tersebar atau dikelompokkan menjadi satu. Ketika orang-orang ini melihat pecahan itu, seolah-olah mereka sedang melihat harapan terakhir mereka dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan fragmen itu. Beberapa dari mereka adalah teman dari 4 orang di fragmen. Akibatnya, semakin banyak pembudidaya tiba di fragmen. Namun, Wang Lin tidak perlu mengkhawatirkannya, karena setiap kali seorang pendatang baru mendapatkan fragmen, Zhan Yun akan menyatakan persyaratan giok langit. Saat ini, Wang Lin memiliki beberapa tas pegangan, dan masing-masing berisi sejumlah besar batu giok surgawi. Ada hampir 20 pembudidaya di fragmen sekarang. Orang-orang ini tidak duduk bersama. Selain mereka yang saling mengenal, yang lain semua duduk sendiri saat mereka melihat ke dalam kehampaan dengan perasaan kompleks di hati mereka. Beberapa dari mereka langsung mengenali Wang Lin dan langsung santai. Dalam pikiran mereka, dengan Wang Lin di sini, mereka akan aman. Saat fragmen terbang melalui kehampaan, lebih banyak orang secara bertahap tiba di fragmen. Pada akhirnya, ada lebih dari 50 orang yang terpecah-pecah. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat kekosongan yang melewati mereka dan melihat bahwa ada beberapa lusin sinar cahaya mengikuti dari dekat mereka. Para pembudidaya dalam sinar cahaya itu tidak bisa mengejar fragmen dan tidak mengenal siapapun di fragmen itu. Tanpa bantuan dari seseorang pada fragmen, mereka tidak dapat mengejar fragmen itu sendiri. Namun, dengan mengikuti fragmen, mereka jauh lebih aman. Retakan spasial menunjukkan tanda-tanda penutupan setelah fragmen melewatinya, jadi itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Semakin banyak pembudidaya mulai berkumpul, membentuk jejak panjang di belakang fragmen. Itu seperti ekor panjang yang mengikuti tepat setelah fragmen. Dalam pandangan mereka, ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Secara alami, ada beberapa pembudidaya kuat yang tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang di fragmen untuk mencapai fragmen. Namun, begitu mereka mendarat di fragmen, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, mereka akan ragu sebelum menyerahkan giok surgawi dengan imbalan tempat di fragmen. Alasan besar untuk ini adalah karena ketenaran yang diperoleh Wang Lin dalam pertempuran di luar gerbang surgawi. Bahkan pembudidaya korporeal yang akan dengan hormat memanggilnya senior setelah melihat Wang Lin. Setelah menyentuh tas pegangan dengan giok surgawi, Wang Lin menghela nafas dan mengabaikan orang-orang ini. Dia bisa merasakan bahwa Seng Monghu tidak jauh. Tepat pada saat ini, sebidang tanah besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Sebidang tanah ini lebarnya sekitar 10.000 kaki dan tepi tanah terus runtuh. Sejumlah besar bumi akan jatuh setiap kali bertabrakan dengan celah spasial. Ada 3 orang berdiri di belakang sebidang tanah, dan semuanya berada di panggung korporeal yang. Di belakang mereka hampir 100 pembudidaya yang semuanya memandang dengan rakus pada pecahan 1000 kaki tempat Wang Lin berada. Tinggalkan pecahan langit itu, pria di tepi ketiganya adalah pria berjubah emas, dan suaranya yang menakutkan menggema di antara kehampaan.
Wang Lin dengan tenang melihat mereka bertiga dan melihat fragmen selebar 10.000 kaki di bawah mereka. Mereka juga memiliki ide yang sama untuk menggunakan fragmen tersebut sebagai petunjuk. Namun, fragmen yang mereka peroleh belum disempurnakan oleh pembalasan ilmu, jadi itu tidak cukup kokoh. Fragmen di bawah mereka terus pecah dan mereka mungkin harus mengganti fragmen beberapa kali. Pria berjubah emas melangkah maju ke dalam kehampaan. Dia menghindari retakan dan langsung menuju ke fragmen tempat Wang Lin berada. Salah satu dari ketiganya adalah seorang pria tua berbaju putih yang juga melangkah maju. Mereka hanya meninggalkan kultivator berjubah biru di fragmen, dan dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Tato bisbon di punggung tangan kanannya segera terbang dan berubah menjadi tulang binatang di kehampaan. Keempat tanduk ganas itu mengeluarkan kilatan dingin. Cahaya hantu muncul di rongga mata tulang binatang dan aura pembunuhan yang pekat tiba-tiba memenuhi area tersebut. Hampir dalam sekejap, sebelum pria berjubah emas itu bisa menggunakan mantra, tubuhnya bergetar dan abu-abu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, mulai dari kakinya. Matanya penuh dengan kengerian. Tanpa ragu-ragu, dia memukul dahinya dan jiwa asalnya terbang keluar. Wang Lin mencibir saat dia menamparkan tas pegangannya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Itu berubah menjadi kabut hitam dan dibebankan ke jiwa asal pria itu. Pada saat ini, pria tua berjubah putih itu mendekat. Tanpa mempedulikan rekannya, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, Guntur Chop. Guntur berkumpul seperti orang gila di hadapannya, membentuk pedang petir yang tampak seperti itu bisa memotong dunia, dan terbang langsung ke arah Wang Lin. Suara siulan yang tajam tiba-tiba muncul. Mata Wang Lin menyipit. Sebelum pedang petir menutup, dia bisa merasakan energi asal yang kaya di dalamnya. Saat itu mendekat, tubuh Wang Lin bersinar dan jiwa asalnya terbang keluar dan melahap pedang petir itu. Setelah jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, wajah Wang Lin menjadi sedikit merah. Dia berdiri dan dengan dingin menatap orang tua itu. Kemudian dia mengambil satu langkah dan menyerang. Ekspresi pria tua berjubah putih sangat berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia biasanya tidak akan memprovokasi orang lain, tetapi jika seseorang memprovokasi dia, dia tidak akan menahan diri. Pada saat ini, dia menunjuk ke pria tua berjubah putih dan menggunakan mantra surgawi stop. Orang tua itu segera merasa seolah-olah tubuhnya telah tenggelam ke dalam air dan diikat, menyebabkan dia berhenti. Tidak hanya tubuhnya berhenti, tetapi bahkan jiwa asalnya terpengaruh, menyebabkan dia berhenti menggunakan energi asalnya. Wang Lin mengambil langkah sementara jarinya membentuk pedang. Ketika dia melewati lelaki tua itu, dia menunjuk ke titik di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu batuk darah dan ledakan datang dari dalam tubuhnya sampai akhirnya roboh dan jiwa asalnya melarikan diri ketakutan. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya mengulurkan tangan dan menangkap jiwa asal orang tua itu. Rekan kultivator, hentikan! Raungan keras keluar dari kultivator berjubah biru. Tubuhnya bergerak seperti kilat saat dia menyerbu ke arah Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan pedang ilusi terbang dari antara alisnya. Pedang itu berkedip seolah-olah sedang berteleportasi dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin, dan tanpa ampun menusuk ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin dingin saat dia menghancurkan jiwa asal di tangannya. Dia menoleh dan mata ketiganya segera terbuka. Cahaya merah terbuka dalam bentuk kipas dan segera menyelimuti pedang ilusi itu. Di bawah lampu merah, pedang ilusi mengeluarkan sejumlah besar gas hitam dan segera roboh. Kultivator berjubah biru segera berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia dengan muram menatap Wang Lin dan berkata, mantramu sungguh luar biasa. Mari kita tinggalkan masalah ini. Dia menekan niat membunuh di matanya dan perlahan mundur.